Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ke-7. Gak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut, pengejaran buronan 10 miliar tidaklah mudah. Zovan sudah membunuh banyak sekali prajurit tingkat lanjut. Kepala keluarga Starfall, Jining, tidak bisa ikut andil dalam masalah ini karena keluarga utama negara sudah menyuruh untuk mereka diam saja. Zovan terus berlari membunuh orang yang datang untuk kepalanya. Berkat efek penyembuhan dari artefak yang dia punya, dia bisa bertahan selama ini. Saat itu ada dua serangan datang. Dia menghindar dan melihat ada tikus pengecut. Ternyata langsung turun untuk memburunya. Siapa lagi kalau bukan Lee Hongwoo? Dia sangat marah mendengar hal itu. Hongwoo percaya diri karena membawa prajurit tingkat Pesedo Warlord. Kedua orang itu langsung menyerang Zovan. Zovan bisa menahan serangan keduanya. Hongwoo makin emosi mengetahui kekuatan Zovan yang sebanding dengan Pesedo Warlord. Serangan yang banyak, Zovan memilih untuk bersembunyi dulu. Setelah banyak membunuh orang, dia akhirnya mengaktifkan skill Floating Step of Luminosity. Setelah skill itu aktif, kedua kakinya merasakan sakit seperti sedang ditempa, seolah kakinya tidak ada beban sama sekali. Dan dia tahu kalau skill ini begitu kuat. Berkat skill itu, kecepatannya meningkat 50% dengan bayaran 1% stamina per menit. Saat itu keluarga Lee sudah menemukannya. Mereka menganggap Zovan sebagai mangsa yang muda. Zovan percaya diri dengan kecepatannya saat ini. Dia mengaktifkan skillnya dengan cepat menghindari setiap serangan dari kedua orang itu dan langsung menebas bahu mereka. Untung saja mereka ada armor yang bisa melindungi tubuh mereka, jadi mereka belum mati. Dengan segala alasan mereka kembali maju menyerang Zovan. Zovan kembali meningkatkan skillnya. Dengan cepat dia menghilang dan tiba di belakang menebas keduanya hingga tewas. Tinggal yang lainnya, mereka hanya ampas dengan mudah dibabat habis sama Zovan. Hongwoo yang menunggu di luar penasaran kenapa anak buahnya kok nggak selesai-selesai. Dia dikejutkan dengan suara Zovan yang sudah di belakangnya. Lee Hongwoo, kau mencariku. Kebetulan aku mau melunasi hutangku. Ambil senjatamu dan ayo bertarung sampai mati. Lee Hongwoo si pengecut menyuruh anak buahnya untuk maju dan dia malah mundur. Tapi Zovan dengan mudah membantai mereka. Dia juga sudah langsung di depan Hongwoo. Hongwoo tidak punya pilihan selain bertarung. Tapi satu pukulan dari Zovan sudah membuatnya terlempar. Hongwoo bersujud meminta ampunan sambil memanggilnya Tuan Muda Zovan. Zovan mengingat masa lalunya saat keluarga Lee menjilat keluarganya. Sementara itu, Lee Zong yang hanya duduk diam, dia mendapatkan panggilan dari walkie-talkie anaknya. Itu suara Zovan yang sudah mengancam. Dia akan membunuh Hongwoo jika Lee Zong tidak mau mengasih tahu siapa dalang yang membuat ayahnya di penjara. Mendengar itu, orang di samping Lee Zong menekan sesuatu yang langsung mengarah ke leher Hongwoo. Saat itu Hongwoo entah kenapa kesakitan menyerang Zovan. Zovan menusuk bahunya. Tapi entah kenapa Hongwoo langsung mati padahal tidak ditusuk di daerah vital. Zovan yakin itu adalah racun dan mulai mengejar orang yang menembakkan racun itu. Lee Zong sudah mendapatkan info kalau anaknya Lee Hongwoo sudah berada di akhirat menunggu ayahnya menyusul. Dia sangat marah dan akan turun tangan langsung. Dia sudah tidak peduli aturan Warlord tidak boleh turun tangan. Anaknya sudah mati, jadi dia akan membunuh Zovan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, orang yang di samping Lee Zong menghubungi seseorang. Katanya dia sudah selesai dan menyuruhnya untuk mengulur waktu sampai Lee Zong bertemu dengan Zovan dan jangan mengungkap dirinya. Zovan sedang mengejar orang yang menembakkan racun. Dia Warlord dengan kode name Guard Kai. Dia menghilang dengan cepat. Zovan yang menjadi buronan terus diburu. Tapi Zovan sudah kuat dan berhasil membantai siapapun di sana. Dia akhirnya mengetahui hukum yang kuat akan bertahan, yang lemah akan mati. Zovan menolak untuk mati dan akan terus bertahan. Malam berdarah di kota Jining. Banyak orang mati di malam itu disebabkan oleh satu orang. Zovan melihat Guard Kai lagi.
dia meningkatkan skillnya dan mencoba mengejarnya. Guard Kai masih yakin dengan kecepatannya dan sudah menghilang dari hadapan Zovan. Setelah dia pergi, pasti membunyikan suara yang dilihat Li Zong secara langsung. Dia langsung ke lokasi itu. Mendengar Li Zong yang melanggar aturan, kerabat Zovan langsung pergi untuk membantu, termasuk Jizan. Sementara itu di keluarga Starfall yang mengetahui hal itu juga. Tapi mereka tidak ambil tindakan karena yang dilawan Li Zong hanyalah prajurit tingkat lanjut. Intinya mereka meremehkan Zovan. Zovan yang berjalan dikejutkan munculnya Li Zong yang langsung menyerangnya dari belakang. Zovan mengejeknya dan menantangnya untuk maju. Dia tahu kalau Li Zong ini sangatlah kuat. Zovan maju menggunakan skill yang meningkatkan kecepatannya. Li Zong masih tersenyum meremehkan kecepatan Zovan. Dia menghindari setiap serangan Zovan dengan mudah. Saat Zovan sudah muncul di belakangnya pun, dia bisa melihatnya dan bergerak cepat ke belakang Zovan sambil mengarahkan pukulan apinya. Melihat gambar ini, aku keinget Saitama melawan Genos. Oke lanjut. Zovan bisa menahan serangannya, tapi dia terdorong menjauh. Zovan tidak bisa mengimbangi Li Zong. Li Zong kembali menyerangnya. Kecepatan Zovan meningkat lagi. Dia menghindar dan menyerang Li Zong dari belakang. Tapi Li Zong seorang warlord dengan mudah menghindar dan memberinya pukulan beruntun. Zovan kembali kabur. Dia akhirnya tahu kalau Li Zong di tingkat puncak warlord pemula. Setiap serangan Li Zong dapat dihindari Zovan, tapi butuh usaha yang keras. Tubuh Zovan sudah diambang batas, tapi saat itu datang beberapa orang yang bisa dijadikan poin untuknya. Zovan sangat senang melihat itu dan dengan cepat membantai semua orang yang menyerangnya. 45 poin untuk meningkatkan skill Floating Step of Luminosity menjadi sempurna. Dia dengan cepat berlari. Li Zong kehilangan jejak Zovan yang kecepatannya bertambah. Zovan yang bersembunyi meminum potion stamina dan HP. Saat itu ada serangan yang untung saja dia bisa hindari. Itu adalah Guard Kai yang menggunakan senjatanya. Dia tidak menyangka Zovan akan sekuat ini. Dia harus membunuhnya di sini. Zovan memikirkan kenapa Kai tidak membunuhnya sebelumnya. Dia akhirnya tahu kalau Kai bertujuan untuk menjadikan Zovan sebagai tersangka atas kematian Li Hongwu. Zovan ingin segera lari menghindarinya. Tapi saat itu Kai membuat sebuah barir dengan senjatanya. Lagi-lagi Kai membuat satu tanda yang membuat Li Zong sudah di situ. Zovan terkepung terjebak di antara harimau dan serigala, dan Zovan akan bertaruh ke artefak rank C yang sedang dipegangnya. Sementara itu di kepala keluarga Starfall yang melihatnya juga, mereka sudah yakin ini akan segera berakhir. Sementara itu mercenary dan militer yang sedang dalam perjalanan ke tempat Zovan untuk membantunya. Kai meniupkan alat yang bisa mengendalikan monster yang akan menghalangi mercenary dan militer. Zovan sudah terpojok. Dia menjadi bahan jotosan Li Zong. Dia tersungkur karena sistem terus bilang jangan memakan artefak rank C karena itu bisa membuatnya mati. Hanya ada 30% kemungkinan itu berhasil. Tapi keadaan Zovan terdesak. Dia memakan artefak rank C itu apapun yang terjadi. Tubuhnya serasa mau meledak. Li Zong yang berada di depannya terus memukulnya tanpa ampun. Dan Zovan tanpa bisa membalas. Xin Jian dan lainnya sudah tiba, tapi mereka sedikit terlambat. Pukulan terakhir dari Li Zong terhenti karena tubuh Zovan tiba-tiba sudah naik ke tingkat warlord pemula. Zovan merasakan kekuatannya yang semakin tinggi. Ayolah rubah dua, kita lihat siapa yang mati hari ini. Zovan sudah naik ke tingkat warlord pemula. Li Zong maju menyerangnya. Zovan dengan mudah menangkis setiap serangan dari Li Zong. Tanpa tunggu lama Zovan maju menyerangnya. Li Zong tidak bisa menghindar dan menerima serangan itu. Tangannya tertebas. Dia sangat kaget melihat Zovan yang sudah naik ke tingkat warlord pemula. Bahkan usianya belum 20 tahun. Li Zong masih percaya kalau Zovan menggunakan trik licik. Jadi dia maju menyerang lagi. Di kedua tangannya terkumpul energi besar.
Begitu juga dengan Zovan dengan Floating Step of Luminosity. Dia menangkis setiap serangan dari Lizong. Guard Kai yang melihat itu tertegun melihat bagaimana Zovan sudah terlahir ke tingkat Warlord pemula dan itu yang termuda di dunia. Xin Jian yang melihat itu yakin kalau Zovan sudah di tingkat Warlord juga. Lizong maju, dia tidak akan membiarkan Zovan hidup. Zovan masih tenang-tenang saja. Dia menangkis setiap serangan dari Lizong. Dia melihat pergerakan Lizong sedikit melambat. Serangan cepat dari Zovan sudah menebasnya. Lizong bahkan tidak bisa melihat serangan itu. Keduanya terus saling serang, tapi Zovan di atas angin. Mendengar Zovan yang sudah naik Warlord, Ketua Lin yang hanya diam saja dari tadi berharap kalau Lizong terus hidup. Karena kalau Zovan menang dan membunuh Lizong, keluarga Starfall akan menerima masalah yang besar. Kai juga melihat Zovan sebagai sosok yang berbahaya. Dia harus menyelesaikannya di sini atau membunuh Zovan. Zovan yang berada di depan Lizong melihat kakek tua itu memakai cara licik. Dia sudah tahu dari wajah liciknya, dia bisa menghindarinya. Dan saat itu ada serangan ular hijau dari belakangnya. Zovan menghilang, kecepatannya lebih cepat dari serangan Kai. Lizong melompat ke belakang Zovan yang dikira sebuah celah. Tapi Zovan bisa menghindarinya dan menebas beberapa kali. Zovan maju lagi. Dia meninju wajah kakek tua itu dan akan membuat wajahnya pecah seperti bunga mawar. Tanpa ampun, Zovan terus memukulinya. Lizong yang sebentar lagi kalah bersujud meminta ampunan ke Zovan. Zovan tidak akan tertipu, tapi dia ingin tahu siapa dalang di balik masalah ayahnya. Sebelum mendengar dari kata-kata Lizong, Zovan sudah tahu akan adanya ledakan. Ledakan itu sudah terjadi. Kai dengan cepat membawa tubuh Lizong terbang menjauh. Zovan penasaran siapa sebenarnya orang itu. Selalu saja mengganggunya. Semua orang yang di sana sangat terkejut melihat Zovan yang mengalahkan Lizong. Lizong bilang ke mereka tidak akan dibunuh karena Lizong sudah kabur. Nama buronannya sudah pasti hilang dan akan membiarkan mereka pergi dari situ. Mereka semua ingin hidup dan langsung pergi. Pupan langsung mendekatinya dan memeluknya senang. Xin Jian mengatakan kembali ke asosiasi. Pu Hao sudah menunggu. Jixian yang berada di situ juga bilang kalau Wen Shan ingin bertemu Zovan kalau ada waktu. Zovan sudah di Warlord sekarang, jadi dia bisa ke tempat di mana ayahnya menyimpan rahasianya. Jizan menelpon Wen Shan dan mengatakan kejadian ini tidak adil bagi Zovan dan memintanya untuk membuat kesepakatan dengan Ketua Lin. Wen Shan sudah tahu itu, dia tidak akan mengkhianati Zovan. Bounty Zovan sudah ditarik. Pertumpahan darah terjadi di kota Jining dan hanya terjadi karena satu anak muda yang belum genap 20 tahun. Bahkan dia menjadi warlord termuda. Setelah itu Zovan kembali sparring dengan Xin Jian. Kali ini berbeda. Dengan skill Floating Step of Luminosity, dia bisa menghindari setiap serangan Xin Jian. Bahkan Xin Jian mengaku kalah. Mereka tidak menyangka skill yang dibeli Zovan di pelelangan akan dengan cepat dia pelajari dan kuasai. Zovan juga mengunjungi Sulen yang masih belum juga bangun. Kata dokter, 12 jam mungkin dia akan bangun, jadi dia akan menghubungi Zovan kalau sudah bangun. Dan saat ini Zovan akan pergi ke pangkalan militer Ghost Range menemui Wen Shan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.